Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di hari Selasa jam 2 sampai jam 3 di PJJ SMP YPI Pulau Gadung. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang baik ya. Bertemu kembali bersama Ibu di sini di PJJ YPI Belajar Online Nggak Masalah. Hari ini materi yang akan kita pelajari tentang cara mengolah bahan makanan dari hasil biji-bijian. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siapkan buku dan alat tulis masing-masing ya. Sudah siap semua? Bagus, langsung kita mulai. Anak-anakku sekalian, beberapa hari yang lalu Ibu memberikan tugas pada kalian tentang nama-nama hasil masakan dari umbi-umbian dan kacang-kacangan. Di antaranya masing-masing 20 macam nama, karena memang nama masakan dari hasil umbi atau dari hasil kacang-kacangan itu banyak sekali yang terjual atau yang dijual di warung-warung atau di pasar, atau mungkin justru dari orang tua kalian itu membuat sendiri di rumah. Tetapi masalahnya begini, beberapa anak itu ada yang nggak paham tentang perintah atau tentang apa yang dimaksud dengan nama-nama ya. Padahal nama-nama jenis makanan itu kan makanan yang sudah matang, yang siap dimakan, bisa juga sudah disajikan. Masa kamu nggak ngerti sih dengan nama-namanya? Contohnya gini ya, ubi rebus, ubi bakar, ubi goreng. Nah, ubi itu juga bisa dibikin keripik. Banyak banget jenis. Di samping ubi kan ada singkong, ada tales, ya. Itu yang sehari-hari kamu tahu, dan sehari-hari mungkin kamu justru suka jajan, cuman kamu nggak ngerti nama. Makanya kamu harus belajar, jangan cuma bisa makan tapi nggak ngerti nama, atau bisa makan nggak ngerti nama, nggak ngerti cara ngolahnya. Nah, ini yang perlu kamu tahu ya. Nah, cara mengolah itu yang disebut dengan pengolahan bahan mentah menjadi bahan makan, atau disebut resep masakan. Jadi resep masakan itu cara mengolah
bahan makanan mentah yang disiapkan juga dengan bumbu-bumbunya, cara mengolahnya, dan cara menyajikannya. Itu resep masakan. Nah, hasilnya setelah matang itu yang disebut dengan nama makanan yang kamu buat itu apa ya. Jadi sebelum kamu memasak itu sebaiknya kamu tahu dulu bahan apa yang diperlukan, bumbunya apa yang dibutuhkan ya, terus bagaimana cara mengolahnya, apa harus dikupas dulu atau harus ditumbuk dulu atau harus dibikin parutan dulu. Nah, itu tergantung daripada menu apa yang akan kamu buat. Jadi kamu harus pinter-pinter mencari bahan, karena kemarin cuma suruh nyebut 20 nama bahan, nama makanannya yang sudah jadi aja banyak yang nggak bisa nyebut. Contohnya justru malah menuliskan resep satu aja tapi nggak nyebut namanya ya. Menuliskan bahan dan bumbunya tapi nggak menyebutkan bagaimana cara mengolahnya. Sampai dengan cara mengolahnya, tapi ada juga yang tidak menyebutkan bagaimana cara penyajiannya. Karena penyajian itu juga ada yang langsung menggunakan alat, ada yang langsung misalnya dikemas, dengan harapan apa yang kita buat ini menjadi tahan lama dan higienis, tidak kotor, tidak kena debu ya. Jadi itu maksud saya. Coba kalian mencari jenis-jenis masakan yang dihasilkan dari umbi-umbian, karena umbi-umbian itu banyak ya. Sebut contohnya misalnya tadi sebut ada ubi jalar, ada ubi singkong, ada tales, ada jenis ubi-ubi yang lainnya. Nah, itu dicari hasil makanannya tuh apa aja yang kamu tahu, yang suka kamu beli, yang suka kamu makan, atau bahkan orang tuamu membuat sendiri. Itu dari umbi-umbian. Kemudian dari kacang-kacangan. Apa sih kacang-kacangan itu? Banyak juga kacang-kacangan itu, misalnya ada kacang hijau ya, ada kacang kedelai, ada kacang tanah ya, terus ada kacang merah. Nah, dari semua itu juga kalau kamu tahu hasil makanan yang dibuat dari beberapa biji-bijian tersebut tadi, kamu tuliskan namanya. Jadi biar kamu tahu, jangan cuma bisa ngerti rasa, nggak ngerti asal itu, nggak ngerti cara pengolahannya. Jelas ya, karena kemarin itu banyak sekali yang salah dan menyebutnya justru nggak nyampe sesuai dengan permintaan. Padahal cuma nyari doang, tapi kamu nyatanya juga nggak memperhatikan. Jelas ya, jadi tolong di rumah nanti diingat kembali, cari nama-nama makanan yang terbuat dari umbi-umbian dan kacang-kacangan. Hari ini Ibu mau memberikan apa sih yang dimaksud dengan resep. Ibu mau memberikan resep pembuatan tape kecang. Ini dari beras, biji beras.
Cara membuat tape ketan. Udah pernah makan belum tape ketan? Udah ya? Enak nggak tape ketan? Enak ya? Ada yang suka? Ada yang nggak doyan? Doyan ya? Nah, kenapa ini saya berikan resepnya? Karena ibu mau minta kamu membuat di rumah. Ini yang disebut dengan teknik fermentasi, ya. Membuat tape ketan. Boleh ketan hitam, boleh ketan putih. Tapi jangan dicampur antara hitam dan putih, nanti hasilnya nggak bagus. Jadi kalau hitam, hitam aja, putih, putih aja. Cari bahan yang gampang didapat di sekitar tempat kamu tinggal. Kalau kamu punya teman dekat, boleh berkelompok ya, tapi ibu nggak bisa menyebutkan kelompoknya. Cuman ini kan masalahnya nggak boleh berkerumun ya. Gimana caranya? Itu atur aja kamu caranya. Nah, sekarang akan ibu berikan, ya. Boleh kelompok, boleh sendiri, tapi kamu atur bagaimana cara ngatur kelompoknya. Masalahnya ibu nggak bisa menyebutkan si A dengan si B, si C dengan si D, misalnya itu ibu nggak bisa karena nggak ketemu langsung dan tidak bertatap muka langsung. Nah ini kalau misalnya kamu boleh 3, boleh 4 ya, patungan maksud saya. Ya. Sekarang kamu tulis ya, siapkan bukunya, tulis resep pembuatan tape ketan. Udah ya, langsung ikuti ibu. Kalau ada nanti yang nggak jelas boleh nanya, tapi nanti setelah ibu selesai ya, baru kamu yang mana yang nggak jelas. 1. Pembuatan tape ketan, ya. Tape ketan adalah makanan tradisional yang cukup digemari karena memiliki rasa yang khas. Tape ketan adalah makanan tradisional yang bahan bakunya berupa beras ketan dan ragi bahan penolongnya. Dengan proses pengolahan yang baik, tape ketan ini dapat tahan lebih dari 1 minggu. Dengan proses pembuatan yang tepat serta pengemasan yang apik, menjadi tape ketan yang layak dijadikan produk unggulan atau produk yang bisa dijual. Jelas ya, jadi tape ketan ini juga bisa dimanfaatkan untuk sebagai penghasilan ekonomi. Cara membuatnya: 1. Bahan-bahan yang diperlukan. 1. Bahan yang diperlukan: A. Beras ketan. B. Ragi tape. Beras ketannya 1 kilo aja ya, nah, nggak usah banyak-banyak. 1 kilo kalau kamu patungan, tapi kalau sendiri boleh setengah liter juga boleh, setengah kilo boleh. B. Ragi tape 5 lempeng.
ragi tape 5 lempeng. Jadi kalau berasnya 1 kilo, raginya 5 lempeng. Kemudian air mendidih. Air yang mendidih 100 derajat. 2 gelas. Peralatan dalam pembuatan tape ketan meliputi A. Tampah atau nyiru, B. Kompor, C. Panci biasa, D. Panci email, E. Sendok kayu, F. Rak penjemuran, G. Kantong plastik, H. Karton atau daun. Itu tadi alat yang diperlukan ya. Setelah bahan, alat yang diperlukan. Kemudian yang ketiga, cara pembuatannya. A. Cuci beras untuk menghilangkan kotorannya sampai bersih. Cuci beras untuk menghilangkan kotorannya sampai bersih. Dalam kurung berkali-kali mencucinya. Berikutnya, pengukusan dilakukan 2 tahap. Jadi pengukusan berasnya dilakukan 2 tahap. 1. Kukus beras sampai setengah matang. Kukus beras sampai setengah matang, lalu masukkan dalam panci dan siram dengan air mendidih. Diulangi, pengukusan dilakukan 2 tahap. Yang pertama, kukus beras sampai setengah matang, lalu masukkan dalam panci beras yang setengah matang tadi dan siram dengan air mendidih. Biarkan sampai air terserap sempurna. Jadi air, kalau kamu membuat 1 kilo, air mendidihnya itu 2 gelas. Jadi beras yang dikukus setengah matang tadi diletakkan di panci atau di baskom, guyur pakai air mendidih, biarkan sampai airnya meresap ke dalam beras yang sudah dimasak dikukus tadi. Kemudian berikutnya, setelah itu kukus lagi selama 30-45 menit. Jadi beras yang sudah diguyur pakai air mendidih yang sudah meresap dikukus kembali 30-45 menit atau sampai matang betul hingga menjadi semacam nasi. Jadi setelah tadi disiram atau diguyur pakai air mendidih sampai meresap, berarti dibiarkan ya. Jadi nggak langsung dikukus, biarkan dulu sampai air yang tadi yang diguyur itu meresap ke dalam beras. Baru dikukus lagi yang kedua
sampai matang menjadi seperti nasi selama 30 sampai 45 menit itu mengukusnya. Berikutnya, angkat nasi atau ketan yang sudah matang, tebarkan di atas sampah dengan sendok kayu dan biarkan dingin. Jadi setelah matang dikukus sampai 30 sampai 45 menit, tebarkan di atas sampah, dibelar maksudnya, dibelar, dibiarkan sampai dingin. Dibiarkan sampai dingin. Kemudian raginya kan tadinya berbentuk lempengan. Sekarang ragi itu dibikin bubuk, dihaluskan sampai halus menjadi serbuk. Jadi raginya dihaluskan sampai halus menjadi serbuk. Bisa juga ditumbuk-tumbuk sedikit pakai sendok kayu, ditekan-tekan supaya menjadi serbuk, bubuk halus. Nah, dari bubuk itu, bubuk ragi, taburkan di atas ketan yang sudah di atas sampah tadi, tapi dengan catatan ketannya udah harus dingin. Ketannya harus sudah dingin, baru ditaburin dengan ragi yang sudah jadi bubuk sampai rata. Jelas ya, sampai rata. Berikutnya, pindahkan nasi ketan ke dalam panci email. Pindahkan ketan yang sudah ditaburi dengan ragi tadi ke dalam panci dan ditutup, biarkan suhu 25 sampai 30 derajat selama 48 jam atau 2 hari. Lalu periksa apakah sudah jadi tape atau belum. Jangka waktu peragian dapat diperpanjang apabila ternyata belum menjadi tape. Jadi 2 hari bisa diperpanjang kalau kita lihat ternyata belum jadi tape, ya. Jadi 3 hari. Ya, jelas yang tadi ya. Sekarang setelah jadi tape itu udah bisa dimakan itu, nah. Tapi bisa juga dibentuk dengan bentuk kemasan yang lain, ya, dengan cara kukus tape selama kurang lebih 30 menit dengan api kecil. Jadi tape yang sudah jadi, yang sudah dibiarkan tadi 2 sampai 3 hari, dikukus selama 30 menit dengan api kecil, kemudian dibungkus dalam kantong plastik, lalu tutup rapat. Nah, ini akan menjadi tahan lama tape ini, ya. Jadi setelah tape jadi dikukus itu untuk menghilangkan rasa asam, terus mengurangi air yang terdapat, air tape. Dibungkus pakai kantong plastik lalu ditutup rapat. Hasilnya tape akan menjadi tahan lama karena tidak kena debu, ya. Berikutnya lagi, dalam proses peragian harus hati-hati karena apabila tersentuh tangan atau sendok kotor akan menyebabkan tape menjadi rusak. Jadi membuat tape itu memang nggak gampang ya, Naya. Tangan harus bersih, alat juga harus bersih, steril,
nggak boleh kotor. Karena apa? Akan merusak ragi. Jadi yang rusak itu raginya, awalnya mengakibatkan ketan yang sudah diberi ragi menjadi rusak, atau bisa jadi tidak matang tapenya, atau tapenya menjadi asam. Ya. Jadi itu tadi cara pembuatan tape. Nah, setelah dikemas tadi menggunakan plastik, tape bisa dipasarkan atau bisa diawetkan ya. Kalau di rumah mungkin diawetkan, masukkan ke dalam kulkas. Ya kalau mau dipasarkan juga itu udah bisa tahan lama. Tape itu tahan lama. Ya. Jadi itu tadi cara pembuatan tape. Ada yang belum jelas? Bagaimana? Rak penjemuran ya. Jadi maksudnya untuk alat menjemur tape supaya dingin itu tadi tampak nyiru. Bukan dijemur nak ya, tapi didiamkan. Jadi setelah ketannya matang dikukus, diletakkan di atas sampah, dijembreng ya, digelar, diurai pakai sendok kayu, jangan pakai tangan karena itu panas ya. Sampai ketan itu dingin, baru dikasih ragi. Ya, setelah dingin baru dikasih ragi. Raginya dihancurkan dulu sampai berbentuk serbuk, dicampur biar rata dengan ketannya tadi. Jelas ya? Itu ya. Jadi itu yang resep pertama. Nanti kamu memilih ya nak, yang dibuat itu milih, boleh tape, boleh. Ini ada satu resep lagi, yang paling gampang ini, nanti pilihannya terserah, tapi kamu milih yang mana. Yang kedua yaitu resep membuat minuman kacang hijau. Ini enak banget ini. Resep membuat minuman kacang hijau. Cara membuat sari kacang hijau cukup mudah. Kalian hanya perlu merebus air hingga mendidih, dan kemudian kalian masukkan kacang hijau, lalu ditambahkan campuran gula merah. Kacang hijaunya dicuci dulu yang bersih ya nak. Jadi cara membuatnya, merebus air atau cuci dulu kacang hijau sampai bersih, kemudian kita merebus air sampai mendidih, dan masukkan kacang hijau ke dalam air yang sudah mendidih. Kemudian masukkan campuran gula merah. Jadi gula merah. Ini vitaminnya sangat banyak sekali dan sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan tubuh. Ya. 1. Bahan-bahan yang diperlukan membuat minuman sari kacang hijau.
A. 150 gram kacang hijau 1,5 on. B. 150 gram gula merah, kemudian disisir, jadi gula merahnya disisir. C. 250 gram gula pasir, jadi gula merah sebagai pewarna, tapi pemanis yang mutlak adalah dari gula pasir. D. Setengah ruas jahe, kemudian kalian kupas kulitnya. Setengah ruas itu setengah ruas jari ya, itu dikupas kulitnya. Garam secukupnya, 4 liter air. Ya. Berikutnya cara membuat minuman sari kacang hijau. Pertama, kacang hijaunya kalian cuci bersih, lalu rendam air hingga pecah, kira-kira selama 1 jam. Jadi kacang hijaunya dicuci yang bersih, kemudian direndam pakai air. Nanti akan pecah-pecah itu kacang hijaunya setelah kurang lebih 1 jam berendamnya. Lalu rebus 2 liter air hingga mendidih. Kemudian masukkan rendaman kacang hijau dan tunggu hingga lunak atau empuk. Setelah lunak, masukkan gula merah dan aduk hingga gula larut. Setelah larut, lalu matikan api dan tunggu sampai dingin. Jadi setelah gulanya larut, kacang hijaunya empuk, matikan apinya ya sampai dingin. Setelah dingin, kemudian saring kacang hijaunya, disaring, dan sisihkan air rebusan kacang hijau dalam panci lain. Jadi disaring, diambil airnya, dipisahkan dari kacang hijaunya. Lalu kacang hijau yang tadi sudah dipisahkan di blender, ditambah air, jahe, dan gula pasir secukupnya. Jadi kacang hijau yang sudah dipisahkan tadi di blender biar halus, tambah air 2 liter, kalau tadi yang buat merebus 2 liter, tambah air 2 liter, ditambah gula pasir secukupnya. Setelah selesai di blender, lalu saring dalam panci yang berisi rebusan air kacang hijau yang pakai gula merah tadi, yang pertama. Ampas dari kacang hijaunya di blender lagi, ditambahkan air gula. Berkali-kali di blender, diulang lagi sampai hingga air gulanya habis. Setelah itu rebus air sari kacang hijau, masukkan garam sedikit dan tunggu hingga mendidih. Setelah mendidih, jadi air yang tadi sudah disaring-saring itu direbus ya. Setelah mendidih, silakan rebusan air kacang hijau kalian tuangkan ke dalam gelas yang sudah disiapkan. Itu cara pembuatan
minuman kacang hijau. Jadi berkali-kali blendernya setelah kacang hijau matang sampai ampasnya bersih, habis sama air gulanya, lalu dituangkan ke dalam gelas untuk disajikan hangat-hangat. Ini paling gampang. Nah, tugas kalian di rumah tadi sudah disebutkan, karena ibu memberikan 2 resep, yaitu resep tape ketan dan resep minuman minuman kacang hijau, sari kacang hijau. Nah, ini kalian memilih mau sari kacang hijau, minuman sari kacang hijau atau tape ketan. Itu boleh berkelompok. Demikianlah materi pembelajaran untuk hari ini. Semoga anak-anak dapat mengerti apa yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, itu tugasnya di rumah ya. Nanti difoto, kemudian dikirim ke WA ibu. Kapan, Bu? Hari Sabtu. Ibu tunggu. Ya, pilih salah satu. Oke, iya benar, tulis kelompoknya siapa-siapa, kelas berapa, kan boleh, nggak satu kelas boleh. Nah, misalnya kelas 8A, teman yang terdekat kelas 8B boleh, yang terdekat 8C boleh, ya. Sendiri boleh, lebih bagus sendiri, gampang saya nilainya, nggak repot. Ya, oke, kita bertemu kembali minggu depan di PJJ YPI Belajar Online, nggak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3, 2, 1, kamera, roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.